Oke, ini sudah dimulai. Yang saya hormati ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di suasana yang satu ya, hujan. Kegiatan kita pada saat ini adalah pembuatan pupuk cair ya Bu. Jadi hari ini kita berkumpul di Dasesma. Saya mau speaker sambil atau tidak, yang penting di sini kegiatan dari semua ibu karena di sini saya lihatnya ada perwakilan dari dasisma yang lain gitu ya. Jadi ini kegiatan dasisma atau kalau di tempat kami di PPL sebenarnya namanya KWT gitu. Hanya afiliasi saja karena itu di PKK jadi namanya dasisma. Itu kalau di PPL KWT. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan membicarakan tentang pupuk organik cair. Gitu. Jadi ada di sini narasumber kita adalah Bu Puji. Saya perkenalkan dulu namanya Bu Puji Adirayu. Beliau itu kalau di BPP Kuwaro itu sebagai divisinya itu peningkatan SDM, di SDM. Beliau yang menginput nama-nama kelompok atau merencanakan bagaimana peningkatan kapasitas baik itu petani ataupun kami sendiri sebagai penyuluh. Kalau beliau juga di PKK itu sebagai pembina juga di PKK kecamatan gitu. Jadi nanti untuk yang sudah kita bicarakan tadi bahwa untuk kegiatan dasar secara khusus untuk kelembagaannya baik itu pembukaan dan sebagainya nanti boleh minta waktu langsung kepada beliau gitu. Tentunya bahwa ibu Pak RT udah paham nih ibu kenal ya sama saya juga saya tahu ibu. Saya PPL juga, saya kebetulan istrinya ketua Dasisma Kantin suaminya gitu. Tetapi di sini saya katakan tadi bahwa kami dari BPP Kuwaro itu siap untuk membina. Baik itu nanti saya sudah bincang-bincang sama Bu RT waktu itu sama Bu RT bahwa kalau memang kegiatan itu nanti tidak usah stop di sini. Maksudnya kalau memang ibu-ibu bersedia, kami harapkan bukan hanya pupuk, kita berbicara dengan ibu-ibu tadi. Kenapa kita tidak bikin pupuk padat, gitu, pupuk kompos misalnya? Atau saya bahkan menawarkan bahwa kita bikin olahan misalnya gitu. Jadi harapan kami bahwa Dasesma itu bukan hanya kegiatan yang sekedar menanam saja gitu, tapi kita jangan ngomong hulu saja, tapi kita berbicara hilir juga gitu. Itu kedepannya seperti itu. Tapi itu kalau kami menunggu sifatnya menunggu dari ibu gitu. Kalau memang mau ada kegiatan-kegiatan lanjutan, monggo gitu. Kami insya Allah bersedia, kemudian jadi kita insya Allah siap gitu. Jadi di kami BPP juga banyak tenaga-tenaga yang lain juga gitu. Maksudnya teman-teman kami juga punya spesialisasi dalam konteks kegiatan gitu. Ada yang memang di bidangnya kelapa sawit ada yang bidangnya hama dan penyakit ada yang bidangnya di pupuk organik ada. Jadi kami punya tenaga-tenaga yang memang secara manfaat itu belum sangat termanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ada gitu. Jadi monggo didiskusikan dengan teman-teman di kelompok ini bahwa kalau memang kita mau ngomong hasil misalnya sederhananya saya katakan tadi bahwa misalnya bayam itu mau kita jadi apa untuk jadi produksi seperti apa di Dasesma gitu loh untuk berbicara Dasesma karena kalau berbicara di undang-undang nomor berapa itu di Dasesma di situ banyak ternyata kegiatannya seperti itu. Jadi kami harapkan untuk ini bukan yang pertama dan terakhir gitu karena insya Allah kami dari BPP baik itu dari PKK Kecamatan juga akan siap mendampingi ibu-ibu gitu kalau dalam konteks pembinaan katanya membina seperti itu. Jadi mungkin itu kita atau akan memberikan sambutan gak nih ibu? Ya. Jadi kita sampaikan ya. Sekarang bisa malu sama ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan terima kasih atas kedatangan penyuluh dari BPP Kuwaro memberikan pelatihan pupuk kepada Desa Wisma di RT 1. Ada 3 Desa Wisma Kartil, Desa Matahari, sama Desa Wisma Telakai. Terima kasih atas kedatangannya, tolong dibimbing ya Ibu dari BPP Kuwaro atas kedatangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Oke, ini sebenarnya koreksi juga. Jadi nanti kedepannya bahwa bukan apa ya untuk dalam konteks lembaga berbicara juga perlu gitu ya. Mungkin kayak Mbak Muna ini mungkin lebih nggak bisa Mbak Muna. Jadi nanti kedepannya mungkin kita perlu bergantian juga ngomong, jadi kesempatan untuk ikut kegiatan dan sebagainya dan memaparkan. Jadi bayangan saya kalau kita ikut pameran itu kita juga kadang suruh memaparkan gitu. Nah, kedepannya kita akan sampai ke situ insya-Allah benar-benar. Jadi mungkin belajar itu sampai secara sistematis juga perlu, mungkin ada pembinaan. Jadi untuk karena waktu udah siang, jadi kita mulai saja nanti ya, kita mulai praktek. Nanti setelah praktek ini kita diskusi saja apa yang memang berbicara. Setelah praktek kita akan diskusi berbicara selanjutnya kita akan kegiatannya seperti apa, atau memang kita rencanakan misalnya mau sebulan sekali atau berapa minggu sekali, silakan nanti kita lihat. Tapi untuk mempersingkat waktu kita langsung ke materi bahwa kita akan melakukan praktek pembuatan pupuk untuk vegetatif untuk buah ya berarti untuk sayuran. Jadi mungkin itu untuk waktunya kami persilakan kepada buah dan sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini di Dasar Wisma untuk melakukan kegiatan latihan ya, atau membuat pupuk organik cair PEK. Apa sih PEK itu? PEK adalah vegetatif ya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang dengan rahmatnya juga lah yang kita tunggu syafaatnya sampai hari kiamat. Yang terhormat, karena Bapak cuma satu ya, jadi saya sebut Bapak ya, dan ibu-ibu di Desa Padan Jaya. Baiklah, untuk hari ini kita mengenalkan dulu. Ada yang sudah paham pupuk organik, ibu-ibunya, karena saya sudah pernah, tapi mungkin bukan di sini ya, kemarin ya di desa. Nah artinya pupuk organik itu adalah pupuk yang bahannya dari alam, bahannya tersedia di alam, yang bisa dimanfaatkan. Kenapa dalam program pemerintah dianjurkan itu kembali back to nature, kembali ke alam, karena dia lebih sehat, karena dia lebih baik untuk dikonsumsi kita, seperti itu. Nah terus bahan terbentuknya pupuk organik itu dari mana? Dari mikroorganisme. Apa sih mikroorganisme? Dari sesuatu makhluk halus. Mungkin kalau dengar makhluk halus serem, tapi kalau yang ini kayaknya kita tunggu. Saya lupa tadi bahwa yang sudah jadi. Sebenarnya jadi kalau semalas-malasnya kita, biasanya ibu-ibu ini bukan malas ya, rajin. Kalau malas kayaknya nggak makan itu satu rumah ya. Iya, kayaknya rajin ya. Cuman mungkin membagi waktunya ini kayaknya agak kesulitan. Kita coba dengan diri kita masing-masing. Jadi nanti rencana tindak lanjutnya saya harapkan nanti saya kontrol apakah setelah kita praktek itu berhasil. Karena di sini ibu-ibu yang hadir di sini saya anggap sebagai kader untuk kita nanti melanjutkan ilmu kita ke bawah. Nah itu. Terus yang apa? Kenapa bahan-bahan di sini saya tolong sediakan air kelapa? Karena di tempat kita air kelapa itu beli nggak ibu? Beli nggak? Nggak ya. Artinya kalau kita mau produksi dalam jumlah yang banyak itu kita bisa jual. Tapi kalau misalnya bahannya seperti ini, contohnya Pocari Sweat, itu kita beli ya. Jadi setidaknya karena kita beli bisa jadi nanti alasan utamanya semua bahan itu harus beli. Ada yang punya ayam di rumah? Nah sebenarnya kalau untuk telur itu lebih bagus telur bebek dan telur ayam kampung. Artinya dia lebih
dia lebih original. Kalau kita telur ini ayam kota ya ibu ya, dia makanannya konsentrat kan, artinya dia sudah mengandung kimia. Jadi sebenarnya kimia itu boleh enggak? Kimia itu boleh, tetapi dalam jumlah yang terbatas. Tidak boleh kita pergunakan jor-joran dengan kimia. Nanti akhirnya apa? Binatang pun sampai tidak mau ya, sampai segitunya ya, sampai memusuhi kita. Seperti itu. Artinya telur aman ya, kalau misalnya punya ayam itu bisa dikumpulin. Mungkin ada sisa-sisa kulit telur, ada? Sisa-sisa kulit telur itu disimpan, itu ada fungsi lainnya. Disimpan, nanti kita bahas atau setelah acara ini atau nanti bisa di hari lain ya. Terus ini bahannya ya, Yakult. Yakult ini adalah mikroorganisme makhluk halus yang tadi yang kita bicarakan itu, makhluk halus yang kita harapkan, tetapi dia yang baik. Ini banyak kandungan-kandungannya, tapi tidak perlu kita hafalkan. Sama di IE4, mungkin sudah paham IE4 ya, Ibu sudah belum? Paham ya? Ada yang sudah tahu ya? Artinya nanti yang punya HP Android boleh browsing, bisa ganti dengan IE4 Ibu, jadi nggak usah takut, malah lebih hemat. Kalau IE4 kita kemarin berapa Ibu belinya? Satu botol? Belum pernah beli ya? Ya, jadi sebenarnya satu botol itu 30.000 Ibu, 30.000. 27 ya? 27. Nah, berarti itu sekitar itu, boleh 30, boleh ke bawah. Itu bisa dipakai selama 6 bulan. Artinya itu bisa untuk, kayaknya banyak dasawisma ya. Itu sangat banyak fungsinya, itu sangat banyak. Bergunanya juga sangat banyak. Jadi kalau mau gampangnya ibu-ibu, jauh harus keluar gitu kan, pakai Yakult. Ada jual di sini Yakult ya? Banyak. Kalau yang 4 kayaknya nggak ada ya? Ada. Berarti nggak ada alasan lagi ya sebenarnya untuk kita membuat karya-karya yang sederhana tapi hasilnya luar biasa. Seperti itu. Oke, ini ada yang tahu nggak ibu ya? Rahasia masak. Ada sudah pernah dengar generasi micin? Tapi yang nggak salah juga sih, generasi micin tuh nggak juga menyebabkan ke seperti yang dia, asal digunakan sesuai dengan porsinya. Jadi kita harus bijaksana memakai sesuatu ya ibu, untuk masak juga harus bijaksana, jangan ber gitu, tahu-tahu 1 minggu udah habis gitu ya, ngeri juga ya. Segala sesuatu berlebihan itu berbahaya. Itu banyak kandungan untuk tanaman itu ibu-ibu ini tuh sebenarnya banyak banget. Jadi salah satunya dia mengandung bahan-bahan yang diperlukan untuk tanaman, yang kebutuhan makro. Artinya itu kebutuhan yang dalam jumlah banyak. Tapi enggak juga sebotol satu tanaman ya. Kalau sebotol satu tanaman, hati-hati ya ibu-ibu, saya nggak mau dengar itu. Tanaman saya langsung peot. Kenapa Bu? Saya bikin, sudah jadi, saya awur semua, selesai. Jadi harus bijaksana ya ibu-ibu ya. Nah terus itu telur sudah. Ini tadi Pocari Sweat ibu-ibu, ini lengkap juga kandungannya. Sebenarnya Pocari Sweat itu ibu-ibu kandungannya hampir sama dengan ini, air kelapa. Jadi kalau mau yang gratis dan murah, yang punya kelapa itu bikin pakai air kelapa ibu-ibu, lebih ekonomis. Seperti itu ya. Ya, kelemahan pupuk organik ya ibu. Kalau kelemahan pupuk organik itu salah satunya dia lambat. Kalau kita pakai pupuk kimia ibu, dia cepat. Begitu kita taruh hari ini, besok udah hijau. Kalau pupuk organik yang kita buat itu belum terlihat, dia itu bisa berapa bulan ke depan dia baru terlihat. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau nanam kayak di lahan-lahan yang seperti konvensional yang pakai bedengan, itu dia sebelum tanam itu sudah dikasih ibu-ibu. Jadi dia sudah mulai mengurai tanah yang di situ. Jadi tanah yang keras-keras itu bisa jadi bercacing, lunak, gembur, seperti itu ibu-ibu. Terus karena ini ada telurnya tadi, telurnya itu bisa
mempercepat buah. Jadi kalau misalnya kita ngelihat gambar cabai itu yang buahnya banyak banget, pernah lihat? Ya. Salah satu bibitnya bagus, yang keduanya itu dia ada kandungan telurnya. Itu bisa mempengaruhi di produksi yang sangat banyak. Jadi untuk tanaman buah-buahan kayak misalnya sayur yang mengandung buah, contohnya kayak cabai, terus tomat, seperti itu terong. Nah itu bagus banget ibu-ibu ya pakai ini.